patik palimahon, ikon pasangka pemunatorasmu, asal martuaho, jalalele manggolu, dan dilehon dewatan diho. Agar mengarap kegetiran hidup di kota Jakarta. Harus punya pengharapan sama siapa, sama Tuhan. Itu karena dia tuh sayang sama adiknya. Wah, dia berontak. Dia nggak tahu tentang apa yang mau dia nangis. Mengambil satu keputusan, yaitu untuk berjuang bagi keluarga saya. Salam, Horas. Saya Togar Situmorang, perkenalkan pada kesempatan siang hari ini saya mau coba berbagi kisah bagaimana perjalanan karir saya sehingga bisa menjadi seperti saat ini. Ini bisa kita awali perjalanan saya itu tidak perjalanan yang gampang. Ini melalui perjalanan yang sulit dan panjang, di mana saya adalah sebagai seorang anak yatim, ditinggalin papa saya umur kira-kira 11 tahun. Nah, kita dihidupi oleh mama saya yang single parents yang hebat dan luar biasa. Adik saya itu ada sekitar 6 orang. Saya kebetulan anak pertama, dan setelah papa saya meninggal, itu otomatis keadaan kondisi ekonomi kita juga pada saat itu tidak memadai, tidak cukup bagi kita seorang warga yang memang hidup di ibu kota metropolitan, yaitu kota Jakarta. Dalam perjalanan masa kecil saya sampai ke dewasa itu tadi banyak liku-likunya dan banyak sekali yang memilukan. Karena apa? Umur 11 tahun saya sudah mulai terbiasa dengan kehidupan di jalan. Itu saya bisa ke sekolah, tetap saya utamakan. Namun kalau untuk transportasi karena saya tidak mampu, makanya saya menggunakan jasa Metro Mini pada saat itu numpang. Nah, saya berangkat sekolah, demikian seterusnya sampai saya tamat sekolah dari SMP, SMA, dan saya putus sekolah. Karena kenapa itu tadi? Orang tua saya tidak mampu. Nah, tetapi karena pergaulan kita bagus, pergaulan networking kita juga banyak, umur 27 saya bisa berkesempatan menjadi seorang pengusaha. Bayangkan dari umur 11 tahun sampai umur 27, itu kan gak mudah dan gak gampang. Nah, kebetulan kita dipercaya, saya pertama kali dipercaya sebagai direktur di kantor swasta, tepatnya di Jalan Cikini Raya. Kebetulan juga ini kantor sebenarnya sih milik keluarga ya, artinya company, family. Di dalamnya itu adalah masih keluarga kita juga dari keturunan Marga Situmorang. Nah, saya di situ diberikan kesempatan untuk menjadi rekanan kontraktor di Pertamina. Perjalanan itu mulai sampai saya kenal si A dan si B, lantas berusaha terus sehingga umur 35 saya kembali lagi ada masalah. Artinya pada saat itu kan kita tahu tahun 98 atau menjelang tahun-tahun 2000 itu kan keadaan politik di dalam negeri kita ini tidak bagus. Banyak masalah dan itu saya ada problem dan membuat saya hengkang dari dunia tempat saya bekerja. Dan saya nganggur. Lantas saya kembali ke rumah mama saya di Perumnas Klender. Lalu di mama saya itu dikasih wejangan, dikasih semangat, dikasih spirit. Dan mama saya yang memotivasi saya harus kuat, saya harus kembali ke dunia yang sesungguhnya, yaitu untuk merubah nasib saya, yaitu mencari nafkah. Akhirnya saya putuskan berangkat ke Boyolali. Dan mama saya hanya memodalkan saya 175.000 pada saat itu. Nah, saya
berangkat ke Pulau Bali. Di Pulau Bali saya bertemu dengan seseorang teman, akhirnya dia bisa ngarahin saya, dan saya juga kuliah di Pulau Bali ini. Pertama kali saya kuliah di Udiknas, lantas juga saya melanjutkan S2 saya, itu sekaligus paralel. S2 saya Magister Hukum, saya ambil di UKI, yaitu di Jakarta, dapat gelar MH, Master Ilmu Hukum. Lantas juga saya kuliah S2 juga di Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Nasional. Saya dapat gelar di situ MAP, Magister Administrasi Publik. Setelah saya lulus itu, saya lanjut lagi ambil gelar Doktor Ilmu Hukum di Udayana. Demikian yang bisa saya proses sehingga saya kemudian seperti saat ini. Di samping saya akademi bisa lolos masuk ke program Doktor Ilmu Hukum, saya juga sudah menjadi seorang advokat, dan saya juga sudah bisa mempunyai sertifikat mediator, dan saya juga mempunyai sertifikat legal auditor. Jadi ini semua karena kasih karunia Tuhan dan dukungan serta doa dari ibu saya. Saya di Bali ini label kantor hukum saya yaitu Law Firm Togar Situmorang. Nah, jadi Law Firm Togar Situmorang ini berkembang, dan yang membuat saya sangat berkesan dalam menekuni bidang advokat ini, itu selain kita harus menamatkan gelar kesarjana hukuman kita, sarjana hukum ya, itu harus melalui jenjang, yaitu PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Setelah itu kita harus mengikuti magang, dan kita ujian, lantas juga baru pengangkatan. Nah, magang ini 2 tahun, itu nggak gampang. Kita harus magang, betul-betul magang di kantor hukum. Karena dengan kita bisa magang, itu kita bisa melatih ilmu advokat kita, ilmu hukum kita. Baik secara administrasi hukum, ataupun secara praktek hukum. Baik itu pendampingan di kepolisian, lalu juga pada saat sidang di pengadilan, bahkan juga di dalam hal gugatan keperdataan. Nah, ini yang sangat menarik dari yang namanya profesi advokat. Itu bagi saya, advokat itu betul-betul profesi yang luar biasa. Karena apa? Advokat itu adalah membantu orang-orang yang memang berkebutuhan terkait permasalahan hukum yang mereka sedang hadapi. Sementara profesi lain tidak bisa membantu mereka. Hanya seorang advokatlah yang akan memberikan solusi yang terbaik, membantu mereka, mendampingi mereka untuk mendapatkan keadilan yang mereka harapkan. Lantas juga kalau seorang advokat yang paling saya berkesan dalam kasus yang pernah saya tangani, yaitu apa? Saya pernah menangani kasus Bapak Wakil Gubernur Bali, yaitu Bapak Ketut Sudikerto. Kebetulan beliau itu adalah teman saya dari pertama kali saya datang di Pulau Bali. Beliau juga masih biasa saja, belum menjadi seorang pejabat. Lantas beliau menjadi seorang pejabat, bahkan menjadi wakil bupati 2 periode, dan bahkan menjadi wakil gubernur Pulau Bali, dan menjadi ketua DPD Partai Golkar Pulau Bali. Itu saya selalu mendampingi beliau kemanapun, baik secara keorganisasian, baik daripada segala urusan dia terkait di provinsi ataupun di Kabupaten Badung tempo kemarin. Itu saya selalu ikut, termasuk juga dalam konteks usaha ataupun bisnis. Nah, kebetulan yang terakhir yang saya berkesan itu yaitu bahwa beliau diduga dilaporkan oleh seseorang pengusaha nasional yang besar, dan entah bagaimana sehingga dalam saya mendampingi beliau itu begitu banyak dinamika, begitu banyak pro dan kontra. Nah, ini yang membuat saya jadi menarik. Saya seorang Togar Situmorang yang notabene anak pendatang perantau di Pulau Bali, mendampingi orang nomor 2 di Pulau Bali karena dia wakil gubernur Bali terkait kasus yang sedang menjerat dia pada saat itu.
itu dinamikanya luar biasa, tekanannya lalu juga begitu sangat luar biasa. Tapi ya itulah bagian kita sebagai seorang advokat, tetap mendampingi beliau dalam kondisi. Kembali juga terkait kalau misalnya ada orang, terutama bandar narkoba terjerat dengan kasus hukum, intinya kita ini seorang advokat. Seorang advokat itu tidak boleh menolak kasus, apalagi kalau dia datang dengan sendirinya. Karena kita ini terikat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana jelas di pasal 22 ayat 1 itu bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum. Ini yang yang sangat-sangat tidak boleh kita sampai menolak untuk tidak mendampingi klien, walaupun mereka juga kadang-kadang tidak memberikan kita sesuatu bayaran. Makanya kami sebagai seorang advokat, itulah bagi kita kebanggaan. Jadi seorang advokat itu betul-betul sebagai pelayan yang sangat berprofesi mulia atau officio nobile. Nah, lantas juga di dalam kehidupan saya masih ada obsesi yang saya ingin capai, yaitu saya pengen punya kantor hukum representatif. Dan itu sudah ada niat saya di lahan, kebetulan ada di sekitaran Banjar Gemecik Ketewel. Itu saya akan bangun di situ 2 atau 3 lantai, di mana di dalamnya nanti akan saya gabung ada kantor hukum profesional yaitu Law Firm Togas Tumorang, dan juga ada PBH Panglima Hukum. PBH Panglima Hukum ini karena panggilan hati nurani, kadang-kadang kita berbenturan dengan hati nurani. Masyarakat banyak yang datang terkait permasalahan hukum, tapi mereka tidak mempunyai dana yang cukup. Nah, sehingga dari situlah timbul niat saya untuk membuat PBH Panglima Hukum. Di sini pure kita betul-betul pro bono, betul-betul cuma-cuma, tapi dengan satu syarat, yaitu sesuai ketentuan yang diatur. Kalau memang dia tidak mampu, dia harus melampirkan keterangan tidak mampu dari desa ataupun aparat desa setempat yang dimana dia tinggal. Nah, lantas saya pengen punya bidang usaha yang namanya PT BGS, Bali Global Service, yang bergerak di dalam bidang event organisasi. Nah, ini yang akan saya satukan di kantor saya di Banjar Gemecik Ketewel. Itu obsesi saya. Dan saya juga pengen nantinya ke depan usaha saya, yaitu Law Firm Togas Tumorang, masuk ke dalam industri hukum dan bisa dikenal di dunia. Itu harapan saya, obsesi saya. Kadang-kadang juga kita berpandangan juga terkait ya orang-orang susah atau orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak mempunyai budget yang cukup untuk menyewa pengacara. Itu harus sebenarnya kita perhatikan. Karena kenapa? Kadang-kadang baik itu di pemeriksaan awal di kepolisian, jaksa, ketuntutan sampai nanti di putusan pengadilan, kalau dia tidak didampingi oleh pengacara atau dari seorang advokat, hak-haknya mereka takut tidak terpenuhi. Sehingga ada nanti pameo atau ada dugaan di luar sana bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, berangkat dari situ makanya tadi di awal saya bilang saya bentuk PBH Panglima Hukum, Pusat Bantuan Hukum Panglima Hukum Bali, itu agar bisa membantu para masyarakat mencari keadilan di dalam mendapatkan hak-hak dia dalam suatu proses dinamika di hukum yang sedang dihadapinya. Dan kalau terkait para advokat itu, pendapat saya adanya koruptor korupsi, memang ironis. Kita lihat juga di televisi, di media, dimanapun, secara fakta itu bahwa penangkapan korupsi itu kan dengan cara extraordinary
dengan cara yang luar biasa, pengungkapannya dan seterusnya. Namun sayangnya di tingkat akhirnya itu kadang-kadang diputusnya dengan yang sangat ringan. Nah ini yang menimbulkan kita juga prihatin, dan kita pengennya penegak hukum baik itu dari pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, termasuk KPK, dan kita juga sebagai advokat yang masuk di dalam catur wangsa itu terhadap para pelaku koruptor itu kita berharap adanya punishment yang berat. Selain penyitaan harta benda, yaitu kita harapkan adanya sanksi sosial dan betul-betul juga diterapkan hukuman kalau perlu ya itu dihukum mati untuk para koruptor, karena jelas mengsengsarakan sekali kok, di mana mereka menilep dana rakyat yang miliaran bahkan triliunan, dan mereka menganggap di Indonesia ini sebagai surga. Ini kan jadinya maaf jelek di mata hukum bahwa Indonesia adalah surga bagi para koruptor. Ini kan tidak benar, karena kenapa kita juga lihat putusan-putusan itu kadang-kadang selain di jenjang tingkat 1, tingkat 2, bahkan di upaya luar biasa itu kadang-kadang mereka bebas. Nah ini ironis, dimana kita kalau memang menganggap bahwa koruptor adalah kejahatan yang laten, itu mau tidak mau kita secara bersama-sama menjaga marwah kita agar koruptor itu tidak diberi kesempatan di Republik kita tercinta, agar Indonesia juga tidak dirongrong oleh koruptor. Yang bisa kita sampaikan, karena apa? Dinamika di dalam perjalanan saya sebagai seorang advokat itu sangat berwarna, sangat menarik, dan jangan lupa advokat itu beda dengan profesi lain. Advokat itu wilayah hukum kerjanya di seluruh Indonesia. Nah ini juga menarik, dan saya bertemu dengan banyak orang, baik daripada tingkat yang paling bawah sampai tingkat pejabat dan orang atas, termasuk konglomerat. Demikian juga saya itu dalam menghadapi case atau kasus itu banyak jenisnya. Ini yang membuat saya menarik, dan saya sangat bersyukur menjadi seorang advokat, dan mudah-mudahan anak-anak saya bisa mewarisi daripada apa yang saya sudah bangun per hari ini. Kebetulan anak saya Excel Matius itu orang juga menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum. Demikian juga anak saya yang ketiga yaitu Alexander Ricardo Grecia, dia juga sekarang saat ini sudah tamat sarjananya dan sekarang melanjutkan ke pasca sarjana, dia ambil ke bidang notarisan. Agar apa? Dia bisa mendapatkan dinamika atau mendapatkan ilmu baru, di samping adanya litigasi, dia juga harus mendapatkan bagaimana tentang administrasi hukum yang terjadi di lapangan, terutama bidang pertanahan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai advokat Togar Situmorang pada kesempatan hari ini. Salam profesi dari saya, Togar Situmorang.